Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiiyah. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Selain itu, saya juga mempunyai usaha, bisa dicek di sini, Naya pada academic.com. Usahanya yaitu terkait privat atau les tatap muka online, mulai dari bahasa pemrograman ataupun machine learning atau kecerdasan buatan. Nah, saya juga mempunyai beberapa program yang pernah saya kerjakan, bisa dicek di repositori GitHub saya. Di sini github.com/nurnaf. Mohon maaf ya, beberapa hari ini sering internet saya agak lemot ya, jadi kalau mau ngecek kayak gini lumayan agak lama. Ini bisa dicek ya di GitHub saya, github.com/nurnaf, atau saya juga mempunyai konten atau video beberapa pembelajaran terkait bahasa pemrograman ataupun kecerdasan buatan, bisa cek di YouTube dengan nama Nur Nafiiyah. Mohon maaf, masih agak lama juga. Nah, ini bisa dicek ya, mulai dari bahasa pemrograman Java, Python, terus Golang, PHP, ataupun menggunakan Visual Basic ya, Visual Basic. Itu pengantar dari saya. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait bagaimana menentukan angka terbesar ya. Jadi logikanya ada inputan read ya, read angka pertama saya kasih kayak gini, terus ada lagi inputan angka kedua, terus nanti dicek mana yang paling besar. Nah, pengecekan nilai terbesar. Selanjutnya akan ditampilkan di layar hasil angka yang terbesar. Output angka terbesar. Selesai. Jika saya menggunakan dua inputan, maka cukup seperti ini. Nah, contoh misal saya menggunakan pemrograman bahasa Java menggunakan IDE NetBeans. Ini misal saya sudah mempunyai PK, terus saya buat dulu file utama yaitu Java kelasnya. Besar artinya menentukan nilai terbesar, atau saya buat terbesar kayak ini, terbesar. Terus karena nanti ada inputan ya, ada inputan, maka saya gunakan dulu mohon maaf ya agak lama, menguji kesabaran. Kalau ini memang bukan karena internet ya, memang karena komputernya kalau sama kameranya dinyalakan, biasanya memang ini rekamannya agak lama. Jadi makanya kenapa di video saya jarang ada kamera nyala, atau jarang saya menggunakan wajah ya, karena ya ini tadi, karena saya itu orangnya cak cek gitu kayak gitu, jadi kurang sabar kalau remote kayak gini, lama kayak gini. Enggak mau, enggak. Java class, next. Kenapa ini enggak mau? Sebentar. Saya buat new project aja. Java aplikasi. Next, saya simpan di sini. Saya taruh di hard disk. Oh, enggak detek ya hard disk saya. Pantesan tadi. Udah.
sebentar. Nah, ini saya taruh sini, aplikasi. Sebentar, mungkin di sininya sudah bisa tanpa harus buat, mohon maaf ya, Kak, ini. Nah, mungkin tadi nggak terdetek. Ini Java class terbesar. Oke, sebentar. Sudah, ya udah detek tadi harddisknya. Ini enggak ini. Oke, sudah. Karena nanti saya menggunakan inputan, berarti saya import dulu scanner. Saya menggunakan scanner, tidak menggunakan buffer reader. Jadi import util java.util.scanner. Oke, sudah. Fungsi utamanya saya buat public static void main string args. Oke, scannernya saya buat dulu. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Saya ngasih pesan kepada teman-teman, baik itu mahasiswa saya ataupun kan ada beberapa yang mahasiswa saya mensubscribe, ada juga yang enggak. Nah, ada juga yang mahasiswa dari luar, juga ada yang kursus ataupun yang mensubscribe. Saran saya, jika mengalami kesulitan, memang itu harus cari dari sumber yang misal kalau saya biasanya sumber yang saya pakai untuk pemrograman itu W3 School atau langsung ke buku ya, buku. Karena apa? Karena kadang ada beberapa perintah itu modelnya bisa bermacam-macam tergantung logika masing-masing yang membuat. Memang untuk bisa pemrograman atau belajar pemrograman itu harus banyak latihan. Jadi tidak ada tiba-tiba orang pinter itu, tidak ada. Yang ada itu latihan dan latihan. Oke. Terus nanti ada inputan, dibaca dulu perintah saya di sini ada dua inputan, angka 1, angka 2. Berarti ada dua inputan. Selanjutnya ada variabel besar, yaitu menampilkan bilangan terbesarnya. Langsung saya tulis di sini, variabelnya adalah integer, angka 1, angka 2, terus nilai besar. Oke, sudah. Selanjutnya, saya tampilkan di layar agar si user tahu bahwa dia disuruh menginputkan data atau angka. System.out.print, masukkan angka 1, angka yang pertama. Terus saya simpan di variabel angka 1, angka 1 titik, angka 1 sama dengan input titik next in ya. Kenapa next in? Karena tipe datanya integer. Oke, sudah. Variabel yang kedua yaitu angka 2, berarti system.out.print. Masukkan angka kedua. Oke, disimpan di variabel angka 2. Angka 2 sama dengan input titik next in. Ada. Nah, di pseudocode ini namanya pseudocode atau istilahnya algoritmanya. Ini ada proses pengecekan ya. Jadi pengecekan nilai terbesar. Cara melakukan pengecekan yaitu cukup if jika angka 1 lebih besar dari angka 2, udah kayak gini. Maka nilai yang terbesar adalah angka 1. Ini simbol untuk menentukan terbesarnya. Bisa kayak gini. Ya, atau bisa dengan tanda sama dengan. Misal, saya buat langsung kayak gini. If jika angka 1 lebih besar angka 2, udah berarti besar sama dengan angka 1. Oke. Else jika tidak besar sama dengan angka 2. Kayak gini. Nah, jika nilainya lebih besar atau lebih kecil. Jika nanti sama dengan ya, maka ditambahkan else if ya, harus ada else if-nya. Misal langsung saya tampilkan saja seperti ini tanpa ada pengecekan sama dengan print nilai terbesar adalah, ditampilkan di sini plus itu untuk mengconcatenate atau menambahkan. Nah, berhubung variabel berarti ditambahkan plus tanpa petik, langsung terbesar atau besar. Nah, udah selesai.
Ini kita running, klik kanan aja, biasakan menggunakan klik kanan, run file, masukkan angka pertama misalkan 9, angka keduanya 3, 3, nilai terbesarnya adalah 9. Nah, ini kan ada kayak gini ya. Misal saya kasih, nah, biar pindah baris, saya running lagi, masukkan angka pertama 6, angka keduanya 12. Oke, nilai terbesarnya adalah 12. Oh, ininya posisinya di sini. Sebentar, saya rubah posisinya. Print learn gini aja. Oke. Run file. Masukkan angka pertama 7, angka kedua 14. Oke. Seperti ini. Ini jika menggunakan pemrograman bahasa Java. Jika menggunakan Golang, nah, langkahnya bukan editornya pakai apa? Misal saya pakai Visual Code, saya buat new file, terus saya simpan di dalam folder ya. Jadi biasanya kalau kita sudah menginstal Golang, maka di C itu ada folder namanya Go, terus nanti ditaruh di dalam folder src. Nah, biar tidak murat-marit penempatannya, maka saya taruh di belajar kayak gini, di folder belajar. Jadi semua latihan-latihan terkait bahasa pemrograman Golang saya taruh di folder belajar. Ya memang karena biar tidak murat-marit. Oke, misalkan besar atau terbesar, sama saya simpan dengan variabel file terbesar. Oke. Untuk membuat program Golang itu harus ada pkg sama impor fungsi utamanya. Pkg main, terus impor fmt itu untuk io-nya, terus fungsi utamanya function main. Oke. Terus variabelnya sama ya, ada 3, yaitu var angka 1, angka 2, besar, int. Udah. Terus untuk menginputkan, maka kita tampilkan dulu di layar agar si user tahu disuruh menginputkan. Berarti fmt titik print input angka pertama. Oke. Ini ditampung di variabel angka 1, berarti scan, fmt dulu, fmt titik scan dan angka 1. Jadi untuk inputan itu ada dan. Terus lagi saya buat untuk menampilkan di layar print maaf ya, saya memang seminggu ini batuk-batuk terus. Input angka kedua. Nah, terus fmt titik scan scan dan lagi angka 2. Selanjutnya kita tinggal membuat kondisinya, berarti if jika angka kurung buka, nggak usah kurung buka, tidak apa-apa, angka 1 lebih besar dari angka 2, apa yang dia lakukan yaitu besar sama dengan angka 1. Terus else besar sama dengan angka 2. Ini jika tidak ada kondisi sama dengan ya. Seperti itu. Terus tinggal ditampilkan, untuk menampilkan di layar fm titik print nilai terbesar adalah dikasih koma untuk menggabungkannya. Jadi besar kayak gini, maaf. Nah, sudah. Nah, agar dia pindah baris, nanti bisa dikasih kayak tadi ya, garis miring kayak gini. Jika tidak, ya udah seperti ini. Oh, ini kok belajar, maaf ya, main. Oke, sudah. Terus caranya running, buka cmd, karena saya di Visual Code-nya tidak install Golang ya. Jadi saya buka cmd-nya kayak gini, cmd. Kita pindah ke folder yang ada program atau file Golangnya. Saya tadi di cd c go src terus belajar. Oke, sudah.
Terus caranya running, kasih nama filenya go, run, nama filenya terbesar titik go. Oke. Inputkan angka pertama. Saya inputkan 8, angka keduanya 9, nilai terbesar adalah 9. Ini kalau menggunakan bahasa Golang. Oke. Dan tidak ada angka lebih dari 2, jadi angkanya hanya 2. Jika nanti angkanya ada 3, kondisinya akan berubah seperti itu. Tapi yang perlu dipahami adalah untuk mengecek nilai terbesar, perintahnya sebenarnya cukup seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika videonya lama atau panjang durasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.